Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Adventania Martalena Datedoni. Aku biasa dipanggil Tania. Aku adalah mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Atmajaya Jakarta. Nah, teman-teman, pasti di sini tuh banyak yang bingung dan masih asing nih sama bimbingan dan konseling. Makanya aku bakal jelasin nih sedikit tentang bimbingan dan konseling. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang mengalami suatu masalah tertentu melalui pendekatan dan teori teknik dan strategi yang diberikan oleh seorang ahli yang kita biasa sebut itu dengan sebutan konselor. Nah, kegiatan pemberian bantuan atau konseling ini itu diberikan melalui wawancara atau face to face gitu teman-teman. Jadi konselor ini akan bertemu langsung nih sama orang yang mengalami suatu permasalahan itu. Nah, sehingga lewat dari wawancara itu diharapkan individu yang mengalami permasalahan itu dapat menyadari dan dapat mengatasi permasalahan yang ia hadapi. Nah, teman-teman, di dalam konseling itu terdapat dua jenis loh. Yang pertama itu individual dan yang kedua itu kelompok atau klasikal. Nah, di video kali ini aku akan melakukan simulasi konseling individual yang mengangkat salah satu permasalahan akademik yaitu low self-determination. Nah, low self-determination itu sendiri adalah kurangnya kemampuan atau ketidakmampuan individu untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Jadi di sini itu individu itu tidak tahu nih bagaimana cara mencapai tujuan yang sudah ia inginkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan low self determination ini, aku menggunakan pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, teman-teman, si CBT ini tuh memandang bahwa pola pikir dan kepercayaan individu terhadap suatu hal itu akan berdampak pada perilaku individu itu sendiri. Nah, untuk pola pikir dan kepercayaan yang aku maksud itu termasuk yang maladaptif atau yang negatif ya teman-teman. Jadi ini kayak benar-benar harus dihilangkan dalam diri individu. Gitu teman-teman, permasalahannya dan pendekatan yang aku gunakan. Oke, nah untuk konseling kali ini karena tadi kan aku sempat bilang tuh di awal kalau kegiatan pemberian bantuan atau konseling ini dilakukan secara face to face. Tapi teman-teman, karena lagi masa pandemi gini, jadi aku nggak bisa face to face juga, makanya aku menggunakan konseling ini via Zoom ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo Gary, selamat siang. Halo, selamat siang juga Bu Tania. Gimana nih kabar Gary hari ini? Ya begitulah Bu. Waduh, biasa tuh kamu kalau saya tanya, Gary gimana kabarnya? Baik Bu, luar biasa. Ini hari ini Gary ada apa nih? Kok jawabnya ya begitulah Bu sih? Ya lagi bete sih Bu sebenarnya sih. Kalau boleh saya tahu, kamu bete kenapa nih hari ini Gary? Bete-nya karena lebih ke ini sih Bu, bosen aja di rumah terus, pengen sekali-sekali keluar, tapi kan lagi COVID. Iya, biasanya keluar kan kemana, jalan-jalan kemana doang kan, jadi ya bete lah Bu. Oh, berarti kenapa kamu bete hari ini tuh karena kamu biasanya tuh pergi main keluar, tapi karena pandemi sekarang kamu jadi terhalang ya untuk pergi keluar bermain bersama teman-teman ya Gary ya? Iya Bu, Oke. begitulah. Semoga lewat kita berjumpa lewat Zoom ini bete kamu tuh sedikit hilang ya Gary ya. Amin, amin Bu. Oke, sebelumnya nih Ibu mau berterima kasih banget nih sama Gary karena Gary udah tepat waktu nih datang ke pertemuan konseling kita yang kedua. Terima kasih Gary. Sama-sama Bu. Oke, nih Gary jadi kita kan sesi 2 nih. Sebelum kita melanjutkan ke sesi 2, saya tuh akan nggak bakal lupa gitu ya mengingatkan kalau kamu tidak perlu merasa ragu atau merasa khawatir cerita kamu itu akan tersebar atau kamu juga kayak merasa aduh kayaknya nggak usah cerita deh takut tersebar. Kamu tidak perlu khawatir Gary karena nih ya kayak yang sama-sama kita tahu ya kita kan sama-sama dari BK ya Gary ya.
Iya, Kita Bu. tuh konseling itu kan selalu menjaga asas kerahasiaan dan keterbukaan Gary. Jadi Gary bisa menceritakan apapun permasalahan Gary, cerita Gary, nggak perlu Gary takut untuk tersebar luaskan ya Gary ya, karena hanya kamu, saya dan Tuhan yang tahu Gary. Oke, Bu. Siap. Oke, dan saya harap kita sama-sama bisa aktif ya Gary dalam kegiatan konseling kali ini. Oke, Bu. Sejauh ini apa ada yang ingin Gary tanyakan atau masih bingung gitu Gary? Nggak ada sih, Bu. Sejauh ini sudah jelas semua yang Ibu jelaskan ke saya. Oke, kalau sudah jelas. Nah, saya akan langsung mereview sedikit nih, Gary, pertemuan kita di sesi kemarin. Nah, sama-sama kita tahu kemarin di sesi pertama itu kita sudah saling mengenal ya, Gary, dan kita juga sudah hampir dekat ya, Gary ya. Dekat Iya, dan Bu. kita juga kemarin itu Gary juga sudah menceritakan sedikit ke saya kalau permasalahan Gary itu terdapat di nilai Gary akademiknya yang tiba-tiba tuh menurun gitu ya selama sebulan terakhir ini gitu ya. Tiba-tiba ya, Gary ya. Iya, Bu. Betul. Betul sekali, Bu. Oke, nah jadi Gary karena kemarin kita sudah tahu nih permasalahan yang kamu hadapi tapi masih baru sedikit. Nah di pertemuan kedua kali ini nih tujuan konseling kita itu saya ingin membantu kamu nih Gary. Kita sama-sama deh mengidentifikasi, mencari tahu kira-kira apa sih faktor atau penyebab yang membuat nilai akademik kamu tuh jadi turun drastis. Kayak yang kita sama-sama tahu ya, Ger ya. Di angkatan kamu tuh kamu termasuk mahasiswa yang cukup pintar ya, Ger ya. Iya, Bu. Iya. Itu. Dan selain kita mencari faktor dan penyebab, Ger, kita akan sama-sama nih menentukan tujuan apa sih sebenarnya yang ingin kita capai untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dan nanti kita ada di sesi terakhir ya, Ger ya. Oke, Bu. Siap. Oke, apakah ada yang ingin kamu tanyakan, Gary? Nggak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas. Ini tapi sebenarnya saya lihat nih kamu kayaknya posisinya lagi berdiri atau duduk nih kayak agak kurang nyaman ya. Lagi jongkok, Bu, yang bener. Enggak, Bu. Jongkok Enggak. jadi kodok. Duduk kok, duduk. Duduk, Bu. Duduk. Duduk, Bu. Cuma emang agak miring kali ya kelihatannya ya. Coba dinyamankan dulu. Apa kamu mungkin agak gugup gitu, Ger? Ya, bisa dibilang agak gugup sih, Bu, sebenarnya dikit. Wah, tenang saja, Gary. Kamu tuh bener-bener gak usah perlu gugup. Kita relax aja, Gary. Karena kamu juga jangan takut salah bercerita juga. Karena di sini kan kita sama-sama mencari tahu apa permasalahan yang kamu hadapi dan solusinya. Jadi, kamu tidak perlu takut bercerita atau takut salah cerita ya, Gary ya. Iya, Bu. Nah, biar kita lebih rileks, sama-sama lebih rileks, kamu juga lebih rileks, dan saya juga lebih rileks, kita sama-sama akan melakukan tarik nafas sebanyak 2 kali ya, Gary ya. Oke. Oke, hitungan Siap. ketiga ya. 1, 2, 3. Tarik lagi. Oke. Gimana? Perasaannya udah sedikit rileks belum nih hari ini? Udah, Bu. Udah lebih relax, lebih lega, dan udah nggak gugup lagi sih. Oke, baik kalau gitu. Saya seneng kalau kamu nggak gugup lagi. Biar ceritanya kita nanti lancar, Gary. Oke, Bu. Siap. Nah, karena kamu udah nggak gugup, saya lihat kamu udah rileks sekali. Kamu apakah sudah siap untuk mengikuti sesi 2 kali ini? Sudah sangat siap, Bu, saya. Oke. Aduh, semangat banget ya. Iya, Bu. Oke. Kita akan masuk lebih dalam nih, Gary, ke di sesi kedua ini. Jadi, Gary, seperti yang kita sudah sama-sama tahu, di pertemuan kemarin juga kamu sudah bercerita tentang nilai akademik kamu yang turun. Dan sebenarnya saya kan juga jadi bingung kan, kamu termasuk anak yang pandai, terus juga bisa dibilang aktif gitu kan ya. Nah, saya mau tahu nih sebenarnya apa sih atau permasalahan apa yang belakangan ini kamu rasakan sehingga membuat nilai akademik kamu tuh menjadi turun, Gary? Jadi gini, Bu. Belakangan ini kenapa nilai saya turun? Karena saya mulai semester ini tuh apa ya, kayak tiba-tiba tuh semangat buat kuliah tuh Halo?
Gary. Halo, halo. Halo. Halo Gary, apakah kamu bisa mendengar suara saya? Suaranya. Halo, halo, halo. Halo, ya. Ada kok ini suaranya masuk. Halo, Tadi suara halo, kamu halo, agak, halo, ya halo. halo, Tadi suara kamu agak halo, suara terputus saya. Gary. Wah, sepertinya Gary mengalami gangguan sinyal. Halo Gary, Halo, tadi kamu halo, halo, sempat halo, halo. terputus Gary. Coba kamu bisa diulang lagi apa Iya, yang menyebabkan oke, kamu bisa nilainya turun? oke, Bu, iya. Maaf ya, Bu. Iya Gary, tidak Saya apa-apa. juga nggak tahu, jadi masih nggak? Masih aman kan ya? Oke. Aman-aman. Oke, oke. Jadi belakangan ini kenapa nilai saya turun, Bu? Karena semangat saya buat kuliah tuh juga mulai turun dan kurang gitu, bahkan hampir hilang. Dan saya juga jadi bingung tujuan saya buat kuliah ini sebenarnya untuk apa gitu. Gitu sih, Bu. Oh, jadi kamu itu merasakan hilangnya tujuan untuk kuliah dan kamu juga jadi agak males-malesan untuk kuliah ya, Ger, karena kamu tidak tahu tujuan kamu untuk apa ya. Iya, Bu. Begitu, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama sih kamu merasakan yang hilangnya semangat kuliah sampai kamu jadi bingung nih tujuan kamu buat kuliah itu apa? Mungkin udah sekitar 1-2 bulan ini sih, Bu. 1-2 bulan belakangan ini. Wah, sudah cukup lama ya kamu merasakan hal itu, udah sampai tadi 1 sampai 2 bulan ya. Tapi kamu Iya, tetap Bu. simpan perasaan itu sendiri ya, Gary ya? Iya, ya gitulah, Bu, kira-kira. Oke, saya mau tahu lagi nih, Gary. Tadi kamu kan sudah merasakan sekitar 1 sampai 2 bulan dan kamu itu masih dipendam sendiri. Kira-kira saat kamu merasakan hal itu, apa sih yang kamu pikirkan, Gary? Yang saya pikirkan tuh, ya saya jadi, apa ya, jadi tiba-tiba jadi bingung aja gitu tujuan saya kuliah di prodi ini tuh untuk apa. Dan saya juga bingung, apakah, jangan-jangan saya nggak bisa untuk mewujudkan tujuan saya, untuk kuliah di prodi ini gitu sih, Bu. Oke, dari tadi tuh dari awal kamu bilang, tidak bisa mewujudkan tujuan saya, terus kamu ngerasa nggak bisa, nggak mampu untuk mewujudkan tujuan kamu. Saya ingin tahu sebenarnya nih, tujuan Gary itu apa sih? Iya, tujuan saya sih saya pengen jadi seorang konselor, Bu, atau guru BK gitu. Wah, ini Gary, kalau dilihat nih dari tujuan kamu untuk, menjadi seorang guru BK atau konselor, dan kamu sekarang juga sudah berkuliah di prodi bimbingan konseling kan Gary ya, itu kan udah sangat sesuai Iya. banget, udah sejalan gitu. Tapi kenapa nih Gary dengan tujuan yang sudah kamu buat matang di awal, udah pas juga apa yang kamu lakukan sekarang, kenapa kamu bisa bingung lagi Gary, dengan tujuan kamu? Saya tuh jadi suara saya masuk nggak, Bu, suara saya? Masuk Gary, masuk, Masuk. aman-aman. Takutnya putus lagi, Bu. Iya, tenang Oke, Gary, emang sinyal suka gini ya. iya emang putus nyambung nggak jelas ya, Bu, kayak hubungannya ya, mohon maaf. Oke, saya jadi maaf ya, Bu, maaf. Oke, saya tuh jadi bingung, karena, ceritanya tuh itu sekitar 1-2 bulan ini, saya tuh sempat lah meet up sama teman-teman saya lah, lewat video call tapi, Bu, nggak ketemu langsung. Terus kita tuh saling sharing gitu ke depannya setelah kuliah bakal jadi apa. Nah, ketika giliran saya yang cerita, saya tuh bilang kalau saya tuh mau jadi seorang guru BK atau konselor gitu. Nah, terus tiba-tiba ada salah seorang teman saya, saat saya bilang begitu, dia nyeletuk nih, Bu, "Ah, orang kayak lu mah nggak bisa jadi guru BK. Lu kan cowok, mana ada guru BK cowok, Ger. Eee, di mana-mana mah guru BK cewek kali, lu nggak perhatiin apa di sekolah-sekolah ada guru BK cowok? Nggak ada." Katanya gitu. Nah, terus ada juga yang bilang, "Lah, lu sendiri aja nggak bisa nyelesain masalah.
gimana lu mau nyelesain masalah orang lain kalau masalah sendiri aja nggak bisa selesai, kayak gitulah Bu, kira-kira kata mereka. Dan mereka ngomong gitu sambil ketawa-tawa gitu lah Bu. Awalnya sih ya saya kira ya cuma bercanda kan, jokes ya, namanya juga teman kan, bercanda doang gitu kan. Nah tapi dimulai kayak kita mulai teleponan lagi di lain waktu, mereka jadi ngebahas hal itu lagi Bu, ngebahas hal itu terus kan. Saya jadi akhirnya jadi bingung dan ya gitulah Bu. Oke, berarti tadi kamu, kenapa nilai akademik bisa turun tuh karena tadi, kamu tuh dibilang sama teman kamu nggak cocok jadi guru BK karena kamu laki-laki, terus, gimana kamu harus nyelesain masalah kamu dulu gitu ya, baru bisa jadi guru BK. Nah, selain perkataan-perkataan teman kamu yang tadi kamu ceritakan, apakah ada ejekan yang mereka, yang mereka berikan Iya. ke kamu? Halo, Geri? Nah, ejekan salah satunya yang lagi ya suaranya. Halo, halo, halo. Halo, iya tadi sempat hilang Geri, tapi kamu dengar pertanyaan saya kan Geri ya? Dengar, dengar. Suara Oke, ibu masuk kok. oke. Kamu ulang Iya lagi Bu. saja jawabannya. Oke, baik. Kalau untuk ejekan tuh udah pasti ada lah Bu ya. Bercanda dan pasti juga ada selingan ejekannya gitu. Nah, ada salah satu ejekan yang menyakitkan. Dia ngomong nih pas sambil video call kan, ketemuan video call biasa di lain waktu gitu, di 2 minggu setelah kita video call pertama. Terus dia ngomong, guys, lihat nih ada calon guru BK nih yang nanti cuma bakal jadi calon doang gitu, nggak bakal jadi guru BK. Ya pas saya dengar hal itu, saya kayak jadi sedih dan nyesek juga gitu Bu, dengerin ejekan teman gitu yang entah dia bercanda atau mungkin memang sebenarnya nggak suka kali sama saya kali Bu ya. Oke, berarti, dari perkataan dan ejekan teman kamu nih, saya mau tahu pendapat kamu. Berarti kamu tuh, setuju ya dengan pendapat teman-teman kamu yang bilang bahwa guru BK itu hanya seorang perempuan, terus harus orang yang sudah menyelesaikan masalahnya sendiri, Geri? Saya nggak setuju Bu. Cuma lama-lama karena teman-teman sering ngejekin saya nih, lama-lama saya jadi apa ya? Jadi terus-terusan mikir Bu, apakah saya tuh memang salah membuat tujuan saya ke depan tuh dengan jadi seorang guru BK atau konselor, yaitu dengan masuk kuliah di prodi BK gitu Bu. Dan hal itu lama-lama kayak menumbuhkan suatu kepercayaan dalam diri saya bahwa emang kayak saya tuh nggak cocok jadi guru BK. Seperti itu sih Bu. Oke, jadi, dapat dikatakan ya Geri ya, kamu itu jadi punya kepercayaan baru tentang profesi guru BK setelah mendengar, pendapat dari teman kamu yang mengatakan, guru BK itu harus seorang perempuan, terus harus orang yang sudah menyelesaikan masalahnya sendiri, dan itu membuat kamu jadi bingung gitu ya, bisa nggak ya, kamu tuh mewujudkan tujuan kamu menjadi seorang guru BK, dan kamu juga jadi nggak bisa, apa ya, jadi nggak tahu atau bingung gitu kamu kan. Tadi kan kamu di awal sempat bilang kan kayak, "Saya jadi malas kuliah, Bu, jadi bingung tujuan saya tuh untuk apa." Seperti itu ya, Geri, ya? Iya Bu, benar banget apa kata Ibu tadi. Kira-kira ya itulah hal yang membuat saya jadi begini sekarang keadaan saya gitu sih Bu. Oke. Selain dari, tadi kan kamu meet up bareng teman-teman kamu, terus kamu mendengar kata-kata itu, yang mengatakan tadi guru BK harus cowok dan lain-lain guru BK harus cewek dan lain-lain itu, apakah, di lingkungan kuliah kamu itu juga membuat kamu menambahkan kepercayaan bahwa, "Ah, kayaknya aku tuh bukan di BK," gitu, "cowok tuh nggak cocok jadi guru BK," Geri? Ya kurang lebih benar sih apa yang Ibu bilang, karena di BK tuh di angkatan saya terutama itu kami tuh ber-22 orang. Cowoknya cuma 3 termasuk saya gitu. Yang lainnya cewek semua. Jadi karena ngelihat lingkungan, oh ya di BK cewek, cowoknya cuma 3. Terus isinya cewek semua kan.
Nah, terus juga ya lingkungan pertemanan kan tadi Bu, teman-teman saya ternyata malah mengejek saya gitu loh, bukan yang mendukung saya, mensupport saya untuk mencapai tujuan saya menjadi seorang konselor atau guru BK, tapi mereka malah mengejek saya. Jadi ya itu secara nggak langsung jadi menambah keyakinan saya kalau saya itu memang salah membuat tujuan saya menjadi seorang guru BK atau konselor. Oke, Gary. Wah, berarti kamu tuh sudah mendapat masukan banyak yang salah ya, sampai kamu bisa sampai membuat kamu yang tadinya tujuannya sudah kekeh gitu, kuat, akhirnya jadi goyah ya, Gary ya, karena faktor dari lingkungan ya, Gary ya. Iya Bu, betul lah kira-kira. Oke, karena lingkungan juga itu emang berdampak besar sih untuk mengubah pandangan seseorang, Gary. Iya Bu, betul. Oke. Oke, Gary. Jadi berdasarkan cerita kamu nih, dapat saya katakan saya menemukan nih beberapa faktor atau penyebab yang menyebabkan nilai akademik kamu tuh menjadi turun. Jadi, Gary, kenapa nilai akademik kamu tuh bisa turun dalam beberapa bulan ini tuh karena kamu mempunyai suatu pemikiran yang maladaptif atau pikiran yang negatif terhadap profesi guru BK, di mana harus orang perempuan, terus harus orang yang sudah menyelesaikan permasalahannya sendiri. Padahal yang kita tahu kan kalau belajar di BK itu kan kita sembari rawat jalan ya, Gary ya, sambil sama-sama Iya, mendalami diri kita sendiri. Terus iya kamu Bu. juga tadi dapat bilang kalau kamu tuh ejekan kayak kamu tuh sebenarnya nggak cocok jadi guru BK gitu ya, Gary, berdasarkan pendapat teman-teman kamu ya. Nah, Iya Bu. jadi dari semua pendapat teman kamu atau faktor eksternal yang kamu dapat itu, kamu tuh memunculkan nih suatu konsekuensi. Kamu tuh mendapat suatu kepercayaan yang salah gitu terhadap profesi guru BK. Dan akhirnya tuh kamu jadi memunculkan suatu konsekuensi atau suatu akibat gitu yang kamu dapat karena pemikiran yang salah, yaitu kamu jadi bingung, jadi bingung kan, kamu mau gimana nih, tujuannya jadi bingung, sebenarnya tujuan udah mantep, tapi karena dengar itu kamu jadi bingung lagi. Terus kamu juga jadi nggak dapat mengadvokasi diri kamu, atau kamu tuh jadi nggak tahu gitu gimana sih cara mencapai tujuan yang sudah kamu inginkan gitu dari dulu. Dan yang paling terakhir nih, kamu tuh jadi sedikit agak kurang percaya diri ya, karena tadi kan kalau ngumpul sama teman-teman kamu, kalau ditanya mungkin konsekuensi ke depannya, kalau ditanya, "Gary, lu mau jadi apa ke depannya?" Gua ya gitulah, pasti kamu akan jawab seperti itu, Gary, karena konsekuensinya dari kamu tadi Betul, betul mempunyai pikiran yang salah. banget tadi. Halo? Bu. Suara saya keputus lagi ya Bu ya? Iya, Halo? tadi keputus lagi. Bisa diulang apa yang kamu bicarakan, Gary? Enggak Bu, tadi saya setuju sama yang Ibu katakan tadi. Memang saya akhirnya sekarang ini jadi ngejawab ya ya gitulah kayak gitu akhirnya, karena saya udah jadi males dan jadi ngerasa jadi mulai rendah diri di depan mereka gitu sih Bu, terkait tujuan saya. Nah, oke. Kamu jangan rendah diri lagi ya, Gary, karena saya percaya kok kamu tuh pasti bisa menjadi seorang guru BK terlepas dari semua pandangan teman-teman kamu, Gary. Karena sama-sama kita tahu guru BK tuh nggak hanya seorang perempuan, banyak loh di luar sana guru BK itu yang laki-laki, Gary. Jadi kamu tuh tidak perlu khawatir, tetap fokus sama tujuan kamu yaitu untuk menjadi seorang guru BK ya, Gary ya. Iya Bu. Amin. Oke, Gary. Karena kita tadi sudah menemukan faktor dan penyebab kamu nilainya turun, saya juga sudah nih menemukan tujuan apa yang ingin kita capai bersama dalam sesi konseling ini. Jadi, tujuan kita untuk sesi-sesi berikutnya hingga akhir nanti adalah mengubah pikiran. Setidaknya kalau tidak bisa menghilangkan, kita harus merubah sedikit pemikiran maladaptif kamu atau pemikiran yang negatif tadi terhadap profesi guru BK. Sehingga kamu tuh jadi bisa gitu mewujudkan tujuan kamu tanpa bingung lagi nih kenapa kamu mau menjadi seorang guru BK. Gitu ya, Gary ya. Apakah kamu setuju, Gary? Iya Bu, saya setuju sekali dengan tujuan.
Jadi kita benar-benar sepakat ya Gary ya untuk mencapai tujuan itu ya. Sepakat Bu, sepakat. Oke. Oke, Gary. Saya sebelumnya mau memberikan kamu tugas nih, Gary, biar kamu tambah lebih pede lagi dan percaya diri tanpa memikirkan pandangan orang lain. Tugasnya hanya mudah, Gary. Jadi tugasnya itu saya ingin meminta kamu nih mencari apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang guru BK. Dan kamu juga mencari nih kamu cari di beberapa sekolah. Sorry. Jadi kamu juga mencari kira-kira berapa persen sih guru BK laki-laki dan berapa persen guru BK perempuan. Nanti tugas ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, Giri ya. Oke Bu, siap. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling, saya ingin menanyakan nih, Gary. Kira-kira saya ingin tahu nih, apa sih yang kamu dapat dari sesi konseling hari ini? Oke Bu, yang saya dapat dari sesi konseling ini, saya tuh jadi sadar Bu, jadi punya dapat insight, jadi sadar betul bahwa ternyata omongan orang lain tuh dapat mempengaruhi dan bahkan dapat merubah tujuan hidup saya loh Bu. Dan saya juga tahu dengan mendapatkan kritik dari 1, 2, 3 orang aja, itu udah cukup untuk merubah tujuan hidup saya, bahkan akhirnya jadi berantakan dan jadi kacau seperti ini sih Bu. Oke, wah benar banget, Gary. Saya seneng banget nih, Gary, kalau kamu sudah bisa menyadari nih kenapa nilai kamu turun dan menyadari juga bahwa kamu tuh sebenarnya kalau rendah diri itu salah, Gary. Nah, oke. Jadi sesi konseling kita ini sudah selesai, Gary, dengan tadi kamu menutup dengan menyampaikan apa saja yang kamu dapat dari sesi kali ini. Nah, sebelum kita benar-benar menutup nih, Gary, sesi konseling kita kali ini, saya ingin merangkum nih sesi konseling kita. Ya, jadi tadi dari awal sampai akhir itu kita sudah menemukan nih, sama-sama menemukan faktor dan penyebab dari nilai kamu turun, sampai kita juga menyepakati tujuan yang ingin kita capai lewat sesi konseling hari ini, dan seterusnya sampai akhir nanti. Nah, Ya, saya juga mau sedikit menyinggung nih untuk pertemuan di minggu depan. Jadi di minggu depan itu kita akan sama-sama membahas tentang tadi tugas kamu, dan kita akan sama-sama juga mencari cara untuk kamu menghadapi permasalahan ini. Jadi nanti minggu depan kita sama-sama nih oke. mencari tahu kira-kira cara apa sih yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi permasalahan kamu ini. Oke Bu, siap Bu. Nah, kira-kira ada nggak nih yang ingin kamu tanyakan dulu, Gary? Untuk pertemuan berikutnya itu jam berapa ya Bu, dan di hari apa ya? Oke. Untuk pertemuan di sesi 3 nanti, kita akan bertemu di hari Kamis depan. Apakah kamu bisa, Gary? Bisa Bu, bisa. Udah libur Oke. juga kebetulan. Oke, berarti kita ketemu di jam 1 siang seperti biasa ya, Gary, di hari Kamis. Oke Bu, siap Bu. Oke, ini sesi ini tuh belum benar-benar berakhir, Gary, karena saya masih ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke kamu ya. Oke Bu. Ingin tahu nih, Gary, bagaimana sih perasaan kamu bagaimana perasaan kamu dan harapan kamu setelah mengikuti sesi konseling ini, dan tadi harapan apa yang ingin kamu capai nih, Gary, dalam sesi konseling ini? Harapan saya sih untuk sesi konseling ini maupun sesi konseling berikutnya ya, semoga mulai dari sesi ini saya mulai kembali meluruskan tujuan hidup saya gitu loh, mulai yakin lagi, mulai semangat lagi kuliahnya, yakin kalau saya tuh nggak salah pilih jurusan, dan saya akan ya bodo amat lah mau teman-teman saya ngajakin saya kayak apa, saya tetap harus gimana caranya saya bisa mencapai tujuan saya itu menjadi seorang konselor atau guru BK. Begitu sih Bu, itu harapan saya. Oke, wah bagus banget nih. Aku seneng banget nih, Gary, kalau dari lewat sesi konseling kita hari ini, perasaan kamu tuh jadi lega ya. Mungkin sebelum kita masuk sesi 2 ini, kamu sempat pusing atau pening gitu karena menanggung beban pikiran yang banyak ya, Gary ya, terhadap permasalahan kamu ya. Halo.
Halo, halo. Iya, Bu. Sekarang Aduh, udah aman. sinyalnya Iya, sangat sinyal ini ya. sangat kuat sekali ya. Emang kalau pertemuan online itu emang kendala memang sinyal sangat. Aduh. Iya. Iya, Bu, maaf ya, Bu, Tadi ya, emang. saya merasa Ya, senang beginilah. karena saya merasa senang banget karena perasaan kamu jadi lega setelah menanggung beban pikiran yang sangat berat mungkin beberapa bulan ini. Dan saya juga mendoakan supaya tadi harapan kamu yang ingin menghilangkan pikiran negatif dan ingin tetap mantep sama tujuan kamu itu dapat tercapai ya Gary lewat sesi konseling kita. Amin, Bu. Iya, Bu. Saya setuju. Amin. Oke, saya juga ingin memberi suatu penguatan nih ke kamu. Gak apa-apa, Gary. Seandainya orang bilang kalau kamu tuh gak cocok jadi guru BK, tapi kamu tuh harus tetap yakin sama diri kamu sendiri bahwa kamu memiliki suatu kemampuan yang menunjang kamu supaya bisa menjadi seorang guru BK. Jadi kamu harus tunjukin nih ke mereka yang bilang tadi kamu gak cocok. Sebenarnya gue cocok kok. Nanti kamu tunjukin ke mereka kalau saat kamu menjadi seorang guru BK. Amin. Siap, Bu. Laksanakan. Oke, aduh saya seneng banget deh. Oke, jadi kegiatan konseling kita nih udah bener-bener berakhir nih, Gary. Saya mau berterima kasih Yep. banget sama Gary karena sudah mau berperan sangat aktif, mau terbuka, mau menceritakan semua permasalahan kamu kepada saya. Makasih juga loh, Bu. Ibu juga mau dengerin cerita saya, dan saya pun benar kata Ibu, saya pun merasa lega karena saya bisa cerita semua masalah saya gitu sih, Bu. Semoga dengan sesi konseling hari ini dan berikutnya nilai saya bisa naik lagi, sama saya punya semangat lagi buat kuliah gitu. Oke, amin. Saya mendoakan semoga kamu selalu semangat kuliah dan nilai kamu bisa naik lagi ya, Gary ya. Amin, Bu, amin. Oke, terima kasih Gary untuk pertemuan sesi ini. Semoga kamu sehat-sehat dan selalu jaga kesehatan ya Gary ya. Jangan main-main keluar. Oke, Bu, siap, Bu. Ibu juga ya jaga kesehatan juga ya buat Ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa hari Kamis depan, Gary. Oke, Bu, siap. Sampai jumpa, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku. Semoga lewat video simulasi konseling individual ini dapat membantu kalian ya. Dadah.